Haleluya. Tes. Selamat tahun baru. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya lihat agak-agak sepi ya. Ternyata ibadah 2 kali ya dibikin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersama dengan anak saya, Vira. Tadi malam tiba di Buntas ini kurang lebih jam 9, setengah 9. Saya panggil istri saya. Dia bilang ada pelayanan nih hari Minggu. Iya, saya lupa. Saya anggap kemarin itu hari Minggu tanggal 25. Tanggal 1. Jadi di Tentena istri saya dengan Angela, Kesha. Saya sudah teringat lagi Angela. Pada Angela ada di Malang. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah seringkali saudara dengar dan sudah tidak asing lagi. Kita buka di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Silakan duduk. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa hati kita ini harus perlu dijaga? Kenapa hati saya dan saudara harus perlu dijaga? Karena Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka di situ akan terpancar kehidupan. Banyak orang Kristen pada hari-hari ini, saudara, tidak menjaga hati. Banyak orang di luar sana tidak menjaga hati, saudara. Ketika kami boleh jadi hamba Tuhan, memang itu hati hampir 100% tidak dijaga. Tetapi setelah jadi hamba Tuhan, saudara, jadi pendeta, mulai dijaga-jaga, saudara. Ketika salah melangkah, aduh, so salah ini, saudara. Kita sebagai manusia juga penuh kekurangan, bukan cuma jemaat, tetapi kita sebagai hamba Tuhan juga penuh dengan kekurangan. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu. Ini bukan cuma
saudara, tetapi bagi saya sebagai pemberita firman. Kalau berbicara kesaksian saudara, begitu banyak saudara yang sering mengecewakan. Saya awali dengan kesaksian saudara. Kami melayani di Panjoka kurang lebih 6 tahun. Sekarang sudah pindah di Dusun Toaro. Bulan Maret ini 3 tahun. Jadi kurang lebih semua 9 tahun saudara. Waktu di Panjoka saudara, ada masalah saudara, baik itu dengan jemaat, saya sebagai suami dengan istri, dengan anak-anak, ada masalah. Sampai di Toaro, di Tentena, ada juga masalah saudara, baik itu dengan jemaat, saya sebagai suami, dengan istri, dengan anak-anak. Ternyata saudara, masalah itu di mana-mana. Baik di Panjoka, di Toaro ada masalah. Datang di Bunta juga pasti juga ada masalah. Atau orang Bunta sini tidak ada masalah. Saudara, waktu masuk di Toaro, di Tentena saudara, saya ini kesaksian saya saudara, bukan saya menghakimi, tidak, ini segera. Tiba-tiba jemaat saudara, jemaat Toaro tinggal di belakang rumah saudara, di belakang pastori. Dia gandeng lampu dengan pastori. Jadi kalau pastori, kalau 100.000 pastori bayar 75, dia 25, dia rumah kecil. Bukan cuma pastori, dengan gereja. Jadi gereja pastori bayar 75, rumahnya 25. Itu contohnya saudara. Tiba-tiba saudara, saya sudah kurang lebih baru 6 bulan atau 1 tahun. Ini jemaat saudara, dia jalannya di samping belakang kamar kami saudara. Itu di tempat jalan, rumahnya di belakang pastor. Dia teriak, dia bilang, kenapa trompet listrik ini so banyak dibayar? Rupanya dia kasih dengar sama saya saudara. Kalau cuma 1 kali, ini so berulang-ulang kali. Aduh, sakit ini telinga badengar saudara. Kalau saya tidak jaga hati saudara, saya mau tanya, ngana yang bayar ini listrik? Bisa. Kalau saya tidak jaga hati saudara, ngana yang bayar? Bukan kan ngana pribadi yang bayar? Bukan. Ini kan kas jemaat. Kalau kas jemaat saya juga bakolekte saudara. Saudara, itu kalau saya tidak jaga hati, tetapi saya jaga ini hati. Saya bilang, Baba diam, orang berdoa, kasih biar dia berkotek sendiri. Lama-lama dia akan hilang. Memang itu jemaat agak-agak cerewet saudara. Jadi saya diam saja, 1 tahun diam, masuk ke 2 tahun saya diam. Tapi sudah mulai pelan-pelan, mungkin sudah dengarkan firman, sudah mulai dikikis oleh firman, pelan-pelan dia sudah mulai berubah. Tetapi masih sempat juga sekali-sekali dia bilang, kenapa ini listrik so bayar mahal? Saudara tahu 100.000 dia bilang mahal. Pastori dengan gereja dengan rumahnya. Saudara, di sini berapa 1 bulan? Koden. Pastor dengan gereja 600. Saya 100.000 saudara. Biasa 125 kalau dia naik saudara. Saya dalam hati saya kecewa. Secara manusia saya kecewa saudara. Saya bilang, dalam hati saya kasih tahu sama istri saya, ngana baron 1 tentena ini dalam hati, saya omong sama istri saya, ngana baron 1 tentena, kalau di mana pastori rumah yang tidak pakai TV, tidak ada, cuma Toaro yang tidak pakai TV. Itu salah satu penghematan saudara kan, tidak pakai TV berarti tidak ada strom. Ngana pakai TV dari pagi sampai malam, malam sampai pagi barangkali. Saya kan baku tetangga aja saya tahu. Kalau saya tidak jaga hati saya akan bilang begitu saudara. Tapi saya jaga ini hati.
Saya tidak bilang begitu, cuma saya ngomong sama suami istri, saudara, gitu. Kami tidak nonton TV sudah 9 tahun. Dari Panjoka 6 tahun sampai hari ini tidak ada TV di rumah, saudara. Bukan tidak mampu beli, saudara, bisa beli. Ada TV yang dari Bunta masih ada di Toaro, saudara, masih bagus. Cuma saya tidak suka pasang, saudara. Jadi saudara, masuk ke 2 tahun, dia bikin laporan keuangan. Dia bendahara lagi, saudara, bikin laporan keuangan. Rupanya ini pulsa saya selidiki, saudara, ternyata 100.000 125 dengan rumahnya, saudara. Jadi saya tanya, ini berapa, tegangannya berapa? Dia bilang 900 watt. Dia gila. Dia katakan, tetapi saya tidak percaya, saudara. Saya selidiki, ternyata 2.200. Saudara bisa bayangkan 2.200, tentu lebih besar lebih banyak, saya kurang mengerti. 2.200 dengan angka 125 dia rasa berat, saudara. Saudara, jadi saudara, saya diam, saya berdoa, kami berdoa. Tiba-tiba ada jemaat satu katakan bilang, kalau beli pulsa jangan 20.000, jangan 50, satu kali beli 200. Jemaat satu, saya cuma diam. Waktu rapat jemaat bilang, beli 200 satu kali, mau pakai 1 bulan atau 2 bulan, beli 1 kali 200, jangan 20, 50, kan banyak DP itu lebih-lebih, saudara. Saya jaga ini hati, saudara, saya tidak marah dia. Kalau saya mau marah dia mau keluar. Orang cuma 6 kakak, kalau 1 kakak keluar tinggal 5 kakak, saudara. Jadi saya jaga ini hati supaya saya tidak marah dia, tetapi saya isi dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini dia sudah bagus, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan bilang jaga hati, saudara? Karena setiap hari, saudara, setiap perbuatan kita, saudara, setiap langkah kaki kita, apapun yang kita lakukan itu dari hati, saudara. Kalau hati kita kotor, kita ucapkan juga pasti kotor. Kalau hati kita ini bersih, kita katakan kepada orang lain juga bersih. Kalau hati kita ini negatif, kita katakan kepada orang lain juga negatif. Tapi kalau hati kita ini positif, hati yang berkenan kepada Tuhan, kita juga akan mengatakan kepada orang lain akan menerima dengan baik, saudara, bahwa kita ada berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu mari, saudara, kalau di tahun 2021 mungkin saudara tidak menjaga hati atau kurang, tetapi kita harus berubah. Di tahun 2022 ini harus jaga ini hati, saudara. Kita harus jaga ini hati, saudara. Kalau kita tidak jaga ini hati, apalagi sesedikit tersinggung, ini itu tidak jaga hati, saudara. Khotbah keras sedikit tersinggung, ini saya anggap itu tidak jaga hati, saudara. Kenapa, saudara? Kalau sebagai pemberitakan firman, tidak mungkin firman Tuhan bilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Tidak mungkin Kodendi kalau dia mau khotbah, dia mau katakan firman Tuhan bilang boleh mencuri, boleh berzina, boleh menghakimi, boleh merampok. Tidak mungkin. Pasti gembala di sini Kodendi bilang sesuai dengan firman Tuhan bilang jangan ini, jangan ini, jangan ini. Saudara, ketika saudara tersinggung itu tidak menjaga hati, saudara. Padahal, saudara, ketika saya paling senang, saya kuat undang tamu. Kalau saya khotbah begini, saudara, kurang menerima ilmu, saudara. Tapi kalau saya duduk di bawah kong orang yang khotbah, saya banyak menerima ilmu, saudara. Jadi, saudara, sebagai umat Tuhan jangan pantang tersinggung. Siapa lagi yang mau tegur, saudara? Misalnya ini contoh, kalau Pira ini hidup tidak berkenan kepada Tuhan, dia tidak dengar kepada orang tua, papa dan mama. Ketika dia datang beribadah, yang tegur dia firman Tuhan, saudara. Dia akan sadar, oh iya saya so salah. Saya salah, saya harus berubah.
Jadi tidak usah tersinggung saudara, tidak usah. Tidak usah tersinggung ketika firman Tuhan keras, tidak usah tersinggung saudara. Bilang puji Tuhan, saya sudah ditegur oleh firman Tuhan. Saya akan merubah. Dulu saya bengkok, sekarang saya lurus. Dulu mulut saya tidak bagus, sekarang saya mau kasih bagus. Saudara. Amsal 4 ayat yang ke-24. Amsal 4 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir dolak-dalik daripadamu. Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 24 dikatakan buanglah mulut serong daripadamu, saudara. Dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa itu bibir dolak-dalik saudara? Bibir dolak-dalik itu saudara baputar-putar balik kalau orang bahasa orang Bunta itu. Jangan baputar-putar balik saudara. Di sini lain, di sana lain. Ini tidak boleh. Firman Tuhan katakan buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir dolak-dalik daripadamu. Yang berikut saudara, kita cepat saja saudara. Amsal 4 ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Yang pertama jaga hati, yang kedua jaga mulut, yang ketiga jaga ini mata. Haleluya. Jaga mata saudara. Jangan seperti saya. Nanti seumur 40 berapa? 42 baru mau baca Alkitab. Kampi sekolah Alkitab 42 saudara kan. Umur 42 tahun 2012. Iya. Baru mau baca-baca Alkitab. So pakai kacamata baru mau suka baca Alkitab. Dulu waktu belum pakai kacamata tidak pernah baca Alkitab, saudara. Jadi kalau kita mata ini masih terang, saya dan saudara masih terang, rajin baca Alkitab. Kalau so kabur, so ada kendala saudara. Biasa agak lama sedikit, so sakit ini mata. Apalagi kacamata saudara, DP harga berapa? 50.000. Mahal saudara 50.000 ini di pasar saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jaga mata. Biarlah matamu terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka saudara. Jangan kita lihat, waduh tetangga so ada ini, kita harus juga bakuat ini so ada ini. Biar kredit saudara. Yang penting ada semua, saudara. Makanya saudara di kota-kota itu para pejabat itu banyak berkorupsi. Orang itu orang pintar, saudara. Pintar. Tapi kenapa orang berkorupsi? Karena apa, saudara? Ingin mempolo ini dunia. Semua suka, semua harus ada. Apalagi maaf ya, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu sana di Tentena, saudara. Ibu-ibu sekarang biasa suami dorang jaga bilang, pap beli ini, beli ini, beli ini. Kalau tahun baru begini banyak pakai baju baru Haleluya, tidak apa-apa. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan silakan pakai baju baru. Cuma juga jangan juga setiap hari Minggu harus baju baru, saudara. Hari ini minggu ini kuning, besok merah, minggu depan merah, lusa biru. Jadi kalau ada 12 macam warna, 12 minggu biasa begitu ibu-ibu Saudara, makanya ibu-ibu kalau bikin baju bikin 12 warna. Semua 12. Jadi pelangi saudara. Haleluya. Saudara. Biasa dulu istri saya bilang begini, aduh sote tahu mau pakai baju apa. Saya kaget. Dia bilang sote tahu mau pakai ini dulu cerita dulu bukan sekarang.
dulu waktu belum jadi hamba Tuhan. So tidak tahu mau pakai baju apa. Padahal saya lihat di lemari banyak sekali baju. Gitu. Ini saudara lucu kan? Kalau dibilang so tidak tahu pakai baju apa, kalau baju sisa 2 biji, kong 1 ada dicuci, 1 kotor, itu baru bilang so tidak tahu pakai baju apa. So tidak ada baju kan? Tapi kalau ada 1 lemari ada 40 pasang, kong mau bilang so tidak tahu pakai baju apa? Ini kan tidak masuk akal. 40 pasang mau pakai ini 1 biji, mungkin mau pakai 40 biji, saudara. Cuma 1 mau dipakai datang di ibadah, saudara. Haleluya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang so tidak, saudara. Biar baju cabo saya pakai, istri saya pakai. Haleluya. Ternyata baju cabo ini bagus, saudara. Biar yang 15 ribu itu semi jas. Waktu pelayanan di Beteleme, istri saya bilang, sudah tahu ini baju ini berapa? 15 ribu. Tapi memang gagal, saudara. Kalau mau lihat baju itu orang pikir baju dengan 100 ribu. Padahal cuma 15 ribu cabo, saudara. Haleluya. Mengucap syukur. Pakai cabo, pakai yang mahal. Ya, puji Tuhan, saudara. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata, saudara. Jaga mata. Seringkali di sini kurang anak muda ya. Ibadah kedua mungkin banyak Bu ya. Anak-anak muda ini yang banyak kali yang tidak jaga mata, saudara. Mata keranjang, saudara. Habis dia cewek 1, dapat dia lagi yang 1. Kalau suka mau pacaran, kalau 3 maunya 3, saudara. Haleluya. Jangan mata keranjang ya. Ada anak muda sini, jangan mata keranjang, saudara. Kalau cari pasangan hidup harus cari yang sama-sama. Jangan cari yang orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, saudara. Sedangkan sama-sama mengenal Kristus, sama-sama kenal Yesus, seringkali rumah tangga itu bakal lain, saudara. Bakal lain. Apalagi kalau satu yang tidak rohani, kong satu rohani, pincang sebelah, saudara. Sedangkan sama-sama rohani bakal lain, apalagi kalau sebelah yang tidak rohani. Tentu lebih bakal lain, bakurado. Haleluya. Jadi saudara, anak-anak muda, carilah pasangan yang seiman, jangan jual Yesus. Yang terakhir, Amsal 4 ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang terakhir, jaga langkah. Bagian B dikatakan, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Berbicara kejahatan, semua kejahatan. Kejahatan itu, saudara, bukan nanti merampok, itu kejahatan. Bukan memperkosa, itu dinamakan kejahatan. Tetapi kita tidak setia dengan Tuhan, itu adalah salah satu kejahatan. Kita tidak mengembalikan milik Tuhan, itu adalah kejahatan. Kita tidak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah kejahatan. Kita iri kepada orang lain, itu adalah kejahatan. Kita bikin suka-suka sama orang lain, itu adalah kejahatan, saudara. Haleluya. Jangan buat kejahatan, saudara. Karena tempat kita terakhir yaitu di sorga, saudara. Kita hanya menumpang di dunia ini, saudara. Semua orang akan kasih tinggal. Saudaramu ada harta 100 juta, saudaramu ada harta 1 miliar, saudaramu ada harta 10 miliar, semua mau kasih tinggal, tidak mau dibawa, saudara. Cuma tanah ukuran 1x2, saudara. Tidak ada mau dibawa, saudara. Jangan apalagi so susah, so miskin di dunia, kong sombongnya minta ampun. Orang kaya kalau sombong secara jasmani wajar,
Secara jasmani ya, saya berbicara jasmani, tetapi kalau secara rohani salah. Kalau secara jasmani orang kaya sombong itu dia wajar, antara dia kaya. Tapi yang parah ini orang miskin kon sombong, saudara. Ada orang miskin sombong, saudara. Saudara, ini parah sekali, saudara. So tidak basumbang di gereja, cerewetnya minta ampun, saudara. Tukang kritik pendeta, saudara, ada di luar sana. Maunya DP pendapat, saudara. Apalagi kalau dia ada sekolah, saudara, kalau dia kurang-kurang dipakai, ini bahaya, saudara. Gembala yang sasaran. Tetapi secara rohani kita tidak bisa sombong. Kaya dan miskin tidak bisa sombong, saudara. Tidak boleh sombong, saudara. Saudara, beberapa, ini jam berapa ini? Yang saya sota lambat. Jam berapa? Ibadah kedua jam 9. Beberapa waktu lalu, saudara, waktu kami masih di Penjoka, saudara, kami pergi ke Palu. Waktu itu menjemput Om Hoa Moniaga panggil, saudara. Waktu dia ibadah berapa tahun lalu, 7 tahun lalu ibadah di Penjoka, khotbah Natal, saudara. Dia sumbang kepada gereja Penjoka sana sebesar 5 juta, saudara. Jadi waktu itu bulan November orang bikin ibadah. Ketika bulan Januari dia telepon, dia bilang, kenapa ini uang belum datang ambil? Maunya dia pergi melayani pun datang ambil. Oh iya om, orang bikin. Jadi kami pergi berdua, saudara. Sampai di sana istri saya yang khotbah, saya di luar bukan di Tamrin, istri saya yang di Tamrin. Saudara, ada seorang bapak namanya Kok Kuncai. Ketika habis khotbah, dia maju ke depan, langsung dia ambil di mimbar, dia bilang, Om Hoa, tunggu saya pinjam ini mic. Langsung dia bilang, saya mau kasih di Penjoka 20 juta. Padahal kami mau jemput ini uang cuma 5 juta, saudara. Tiba-tiba Kok Kuncai bilang, saya mau kasih 20 juta untuk pakai pelayanan. Jadi saya teringat waktu di Penjoka kami tidak ada lampu. Saya bilang 5 juta, 4 juta beli mesin, 1 juta kasih tangan sama hamba-hamba Tuhan yang ada yang dikenal gitu. Jadi saya kasih tahu sama, waktu itu ada saya situ, saya bilang sama Om Hoa, dengan pas ada Kok Kuncai, habis selesai ibadah, saya bilang 5 juta, cuma 15 yang saya mau kasih di pembangunan Penjoka, 5 juta saya mau beli mesin. Saya bilang beli mesin, padahal cuma 4 juta beli mesin, 1 juta saya cuma bagi-bagi, saudara. Tiba-tiba Kok Kuncai bilang, Om Hoa bilang sama Kok Kuncai, ini gembala bilang cuma 15 juta dia mau kasih di pembangunan. Lalu Kok Kuncai bilang, terserah dia. Saya kan kasih sama dia, terserah dia mau bikin apa. Om Hoa tambah diam, saudara. Berarti kalau terserah saya, biar saya isi simpedes boleh. Terserah saya, kan dia bilang terserah dia. Terserah isi simpedes saya pakai sendiri boleh. Tapi tidak, saudara. Saya salurkan kepada pembangunan di Penjoka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia katakan lagi, Om, ini gembala, ibu gembala dengan Pak gembala ini kasih pindah di bukan mata. Di mana ini? Bongka yang Yani tindangin ya. Di Bongka itu kan dia bangun 1M itu gereja, kasih pindah 2 orang, kasih gembala di sana. Jadi kami pulang, saudara, waktu itu pulang kami tinggal di sampingnya rumah MD itu pulang. Tiba-tiba kami waktu itu balik ulang kan, mau ambil ini uang 20 juta DP berapa minggu kemudian, saudara. Saudara, dia panggil kami. Saya dengan istri saya pergi ke Bongka, saudara. Jadi kami pergi ke Bongka dengan Kok Kuncai ini naik mobil, saudara. Pada Kok Kuncai ini saya tidak kenal. Umurnya waktu itu 80.
Mungkin sekarang sudah 80 anak masih ada dia. Jadi kami pergi, dia suka lihat ini gereja, sampai dibongkar saudara, dia bilang ini gereja saya bangun. Itu waktu itu belum Yani Tindangin, masih janda itu siapa ya. Nah, sudah. Jadi dia bilang ini saya bangun sendiri. Dia sudah kumpul jemaat. Ini saudara bisa bayangkan, dia kumpul jemaat. Gembalanya kan tidak ada di situ, gembalanya tinggal di jauh. Saya dalam hati saya, waduh, ini salah ini. Saya kan hamba Tuhan. Saya bilang salah ini. Tapi dia seorang pengusaha, ya saya bilang apa dia mau. Dia kumpul jemaat. Dia bilang ini kamu gembala baru. Saya di oto, saya tidak turun saudara. Dia ada kamu gembala baru. Ada di dalam oto sana, dia tidak turun. Jadi jemaat bilang, oh iya, terus mau ganti ini Ibu Sandra kau salah, Ibu Sandra. Sudah. Dia lapor lagi sama Om Hoa. Kok kuncai bilang kasih pindah orang dibongkar. Ini suami istri ini. Om Hoa bilang, Om Hoa cuma badiam pada saat itu. Sudah. Saudara, kalau saya tidak jaga ini hati, saudara, kalau saya tidak jaga ini hati, kalau Om Hoa tidak kasih, masuk saja ganti merek. Kan bukan cuma Pantai Kosa, bisa Betani, bisa GBI. Itu kan dibangun oleh Kokuncai Tunggal, bukan inventaris GPDI. Kalau saya tidak jaga hati, saya ingat kasihan ini Ibu Gembala mau bawa ke mana dia. So janda, no cerita janda ini saudara, apalagi kok agak-agak tua, agak-agak susah mau dipindahkan. Tidak mungkin saya mau kasih baku pindah, dia pilih Panjoka, saya ke Bongka, tidak mungkin. Dan jemaat pasti tidak mau terima dia janda. Saudara, kalau saya tidak jaga hati, saya suka maunya ini kong kuncai saudara, lantaran dia banyak duit. Saya oh iya kong, kalau Om Hoa tidak kasih ganti merek Betani. Saudara kan di surga tidak ada merek, tapi tidak saudara. Saya bilang sama istri saya, badia menjadi orang di Panjoka sini. Jangan pikore-kore itu orang pesidang, saudara. Dosa, saudara. Kalau ada waktunya Tuhan mau kasih pindah, itu pakai waktunya Tuhan. Jangan logika manusia. So dikasih tantu kan, so ingat-ingat 20 juta kan. Tantu kalau saya gembala situ pas, sedangkan belum gembala itu so kasih 20 juta. No apalagi kalau so jadi gembala, pasti lebih dari 20 juta. Tidak. Saya bilang jangan. Dia menjadi Panjoka, ada waktunya Tuhan. Tuhan mau tak keluar sini, saudara. Ini hati harus dijaga. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak panjang lebar, saudara. Kita angkat satu pujian.